Alfi saya dari NTT. Kalau saya Alwia yang hubungi. Oh, kita ini. Kalau saya Pak Haryadi. Oh, Pak Haryadi ini. Itu langsung aja Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kita terima atau tidak undang-undang cipta kerja ini? Apa alasannya kalau misalkan? Kita bekerja nasional. Kalau kami dari sejak tahun 2019 mulai di drafting undang-undang cipta kerja itu kami menolak. Sampai sekarang ini yang undang-undang cipta kerja kemarin kan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan konstitusional bersyarat diberikan waktu 2 tahun karena ada kekurangan dalam partisipasi publik. Ditambah lagi baru-baru ini tahun 2022 Desember pemerintah terbitkan Perpu nomor 2 tentang cipta kerja juga. Kalau alasan penolakan kami banyak. Kalau secara umum kan banyak lah, bisa kita share di Google itu bisa di searching. Kalau alasan umum terkait di dalam undang-undang cipta kerja ini menghilangkan kepastian kerja, terus kepastian pendapatan atau penghasilan, dan kepastian jaminan sosial. Nah, itu yang secara umum 3 poin itu. Kalau secara rinci lagi terkait misalkan kepastian kerja, kalau istilahnya mudah rekrut mudah pecat. Nah, jadi dalam undang-undang cipta kerja ini ya memang prinsip mudah rekrut mudah pecat itu diatur. Karena saya juga baca Pak, sudah dihapuskan juga kontrak kerja. Jadi kan biasa pekerja-pekerja itu kontraknya minimal 5 tahun, jadi itu sudah tidak ada menjadi mesin itu jadi gampang dipecatnya. Sebenarnya bukan dihapuskan, tapi lebih dilonggarkan lagi. Nah, perjanjian kerja itu kan ada 2 jenis. Perjanjian kerja waktu tertentu, itu yang dibilang kerja kontrak, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau dulu kan maksimal 1 tahun. Dan itu bisa diperpanjang maksimal 3 kali. Yang kedua itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT istilah kita. Kalau itulah yang dibilang pekerja tetap atau istilah umum itu kan karyawan permanen atau banyak lah istilahnya, atau organik apa segala macam. Yang kalau kita lihat di undang-undang cipta kerja kan yang mengikat atas PHK itu tidak mudah, misalnya karena ada pesangon. Yang kedua banyak hak-hak yang melekat pada misalnya cuti kan banyak, mulai dari cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, menikah atau sakit. Nah, itu kan banyak. Nah, ini hanya mengikat pada pekerja yang perjanjian kerjanya waktu tidak tertentu atau PKWTT. Begitu juga dengan jaminan sosial. Nah, ini alasan penolakan utama. Kalau di undang-undang cipta kerja ini nggak ada lagi batasan untuk pekerja kontrak. Misalkan kalau musiman, produk baru masih promosi dengan pekerjaan proyek atau pekerjaan yang masa selesainya bisa ditentukan, misalkan proyek jalan. Begitu. Kalau pekerjaan musiman itu kan kebanyakan di perkebunan atau tambak-tambak gitu, misalkan musim tambak udang. Itu yang bisa dikontrak. Kalau sekarang kan di undang-undang cipta kerja ini batasan untuk kerja kontrak itu dihilangkan, jadi semua pekerjaan bisa dikontrak. Begitu juga dengan outsourcing. Kalau dulu kan outsourcing dibatasi cuma 5 pekerjaan, Permenaker 19 tahun 2012 itu kan hanya dibatasi outsourcing hanya pekerjaan catering, security, terus di pertambangan dengan transportasi, cleaning service. Nah, 5 pekerjaan itu yang bisa di outsourcing, tapi di undang-undang cipta kerja ini dihilangkan, semua pekerjaan bisa di outsourcing. Manajer pun sekarang ada yang kontrak, ada yang outsourcing. Nah, masalah kenapa kami menolak undang-undang cipta kerja ini, karena menghilangkan kepastian kerja. Mereka bermasalah ketika saat nanti di PHK. Terus kedua, jaminan sosialnya atau jam sosteknya itu yang kalau pekerja kontrak atau outsourcing kan terbatas. Ya hanya ini kecelakaan kerja. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira apa dampak undang-undang cipta kerja ini khususnya bagi buruh? Dampak objektif yang real, banyak PHK, pekerja yang dialihkan menjadi pekerja tidak tetap, tiba-tiba kontrak. Misalkan
setelah bekerja sudah 10 tahun di perusahaan, tapi tiba-tiba sejak ada undang-undang cipta kerja ini dibuatkan kontrak kerja baru, berperkara yang digunakan kontrak kerja baru sebagai yang bukan bekerja tetap, jadi hilang haknya atas banyaklah hak cuti, hak upah dan lain-lain. Di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk tidak membayar upah sesuai upah minimum, misalnya padat karya. Contohnya 3 hari yang lalu ini kan Kemenaker buat keputusan menteri untuk perusahaan yang ekspor bisa membayar upah di bawah upah minimum. Nah, artinya kan dampak dari undang-undang cipta kerja ini masih inkonstitusional bersyarat, sudah sangat banyak memakan korban, khususnya kaum buruh. Sah dan diberlakukan, banyak yang pasrah, banyak yang tidak menuntut, yang menuntut pun susah, sehingga banyak memilih untuk yang tidak usah menuntut, capek, kita cuma dapat capek dan hasilnya ya seperti itu juga. Memang di undang-undang cipta kerja ini banyak hak, jadi harapan-harapan buruh yang bilang kalau kita kerja itu dapat ini dapat itu, ya itu semakin hilang. Banyak yang itu para buruh khususnya yang di sana sih. Iya, kita kan memikirkan buruh yang selanjutnya ini yang akan lebih parah kasusnya. Jadi kira-kira menurut kita kalau undang-undang cipta kerja ini dia lebih menguntungkan ke pihak yang mana gitu, perusahaan kah atau bagaimana sih? Jelas menguntungkan perusahaan. Jadi kita sudah rasakan, kita rasakan menguntungkan perusahaan. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerja masih belum memihak sepenuhnya kepada buruh. Tapi kan kalau dibandingkan dengan cipta kerja ini sangat jauh. Yaitu tadi kepastian kerja. Nah, bayangkan misalkan ketika kerja itu dibuatkan kontrak baru, menyesuaikan, alasannya menyesuaikan undang-undang cipta kerja. Kalau dulu dapat cuti haid, dapat cuti hamil, dapat cuti melahirkan, kalau sekarang iya dihapuskan dan tidak ada sanksi. Dulu kan tidak memberikan cuti haid, tidak memberikan cuti hamil, itu ada sanksi pidana. Kalau di undang-undang cipta kerja memang masih ada sanksi pidana, tapi kalau dia statusnya pekerja tetap. Kalau statusnya pekerja tidak tetap, itu tidak mengikat. Semacam diskriminasi kalau itu. Sebenarnya bukan diskriminasi, karena kalau diskriminasi kan utamakan sebagian. Ya kalau kita berbicara kebijakan negara, ya ini negara melakukan diskriminasi terhadap rakyat yang lebih mengutamakan pengusaha daripada buruhnya. Walaupun bahasa-bahasa pemerintah sekarang kan ini untuk kesejahteraan. Ya memang kesejahteraan pengusaha, tapi kalau buruhnya mau sejahtera ya mimpi. Kan tujuannya itu kan adanya undang-undang cipta kerja itu kan membuka lapangan kerja baru kan, terus meningkatnya investasi. Ternyata itu mereka lebih ke mementingkan itu, tapi tidak memikirkan pihak semacam buruh itu tadi. Data di Snaker itu pembukaan lapangan kerja tidak sebanding dengan PHK yang terjadi. 3.000 orang di Sulawesi Selatan, tapi tenaga kerja yang terserap itu tidak sampai 1.000. Nah, artinya kan cipta kerja ini kalau dibilang membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja baru, itu cuma bahasa-bahasa pemanis dari pemerintah. Yang faktanya kan lebih banyak PHK. Makanya kalau kami cipta kerja ini memudahkan pengusaha untuk melakukan PHK. Ya kalau kami di Serikat Buruh sangat merasakan, karena sejak 2019 mulai ada 2019 alasan COVID, 2020 disahkan undang-undang cipta kerja, banyak perusahaan melakukan PHK massal dengan alasan cipta kerja, membuat kontrak baru. Buruh yang tidak mau tanda tangan kontrak karena sudah lama bekerja di PHK, alasannya mereka bukan pekerja tetap, tidak mendapat apa-apa. Itu yang terjadi, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan lah. Nah, itulah yang tadi yang 3.000-an itu pun yang masuk ke Disnaker, yang tidak terjangkau Disnaker masih banyak. Cipta kerja ini kalau berbicara memihak, ya memang memihak ke pengusaha karena memudahkan pengusaha untuk mengurangi modalnya dan membuat sudah tidak dapat apa-apa, giliran dapat kerja baru ya kontrak semua, tidak ada yang kerja menetap, semua pekerja tetap. Dan itu pengaruhnya, dampaknya terhadap buruh, tidak dapat jam sostek, pesangon juga pasti tidak dapat lagi
apa namanya cuti-cuti. Karena sekarang itu kalau dulu kan kita sering mendengar orang dapat cuti tahunan. Kalau sekarang itu sangat jarang itu buruh yang ambil cuti. Ya kan ada cuti. Giliran untuk cuti di PHK akan tidak dapat pesangon lagi. Kalau bicara mengenai itu kan saya ada baca yang cerita mengenai itu masalah yang jam kerja. Jadi apa yang dipermasalahkan dalam jam kerja dalam undang-undang cipta kerja? Kalau jam kerja pengurangan waktu istirahat. Iya. Dari Pak Os, gimana? Kalau dulu kan satu hari itu istirahat 1 jam dalam sehari, minimal 1 jam. Kalau sekarang dikurangi menjadi setengah jam waktu istirahat. Itu kalau jam kerjanya masih standar sama dengan jam kerja lama. Cuma yang masalahnya adalah ada ketentuan bisa upah per jam. Karena kan kalau dulu kan 7 jam sehari itu dihitung per hari. Nah, kalau sekarang itu bisa hitung per jam. Jadi misalkan kalau dulu kan misalkan pekerjaan sehari kita bisa ini apakah ilustrasinya begini. Misalnya dalam 1 jam kita bisa memproduksi komoditas anggaplah apa itu makanan lah. Kalau di sini kan yang ada kan pabrik roti begitu. Misalnya dulu dalam sehari kita bisa produksi roti 1000 misalnya 1 hari. Kalau misalkan kita kerja 1000 roti ini kita kerjakan dalam 3 jam, ya 5 jam ini bonus tetap gajinya masuk. Nah sekarang kalau misalkan seharusnya kita bisa memproduksi sehari memproduksi 1000, 3 jam ini sudah selesai produksi 1000 itu. Yang 7 jam ini nggak dibayar gajinya. Kalau hitungan-hitungan per jam itu kalau nggak salah ya 3 jam ya. Jadi yang bisa disuruh pulang dan tidak perlu bekerja lagi dan upahnya kurang, ini kan sangat merugikan dan yang mengurangi loyalitas juga. Ya satu-satu jalan bagi buruh jangan kerja cepat-cepat supaya tidak berlaku upah per jam itu. Artinya ini kan kalau kesimpulannya di situ Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memperhatikan produktivitas. Cuma murni berbicara bagaimana supaya perusahaan mengurangi. Jadi menurut kita ada nggak kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Banyak sekali kelemahan. Kan keuntungannya semua bagi pengusaha. Kalau bagi buruh ya banyak sekali. Kalau kelemahan dari sisi apa kayak ini? Kelemahan maksudnya secara umum begitu. Iya, kalau bicara kelemahan kelebihan, kalau kalau bicara di kasus tetap ada, cuman lebih banyak merugikan buruh. Lebih banyak merugikan buruh. Nah memang dia undang-undangnya menguntungkan bagi pengusaha. Jadi buruh memang disuruh berhadapan sendiri, berjuang sendiri untuk kehidupannya. Jadi ini yang terakhir nih apa namanya, mungkin kita ada saran untuk pemerintah atau DPR karena mereka kan yang membuat undang-undang cipta kerja ini gitu. Kita sendiri tadi yang menjelaskan bahwa itu ada banyak sekali dampaknya. Jadi mungkin ada saran. Kalau saran sebenarnya ya cabut saja undang-undang. Ya kalau kita tetap ini. Iya. Karena ini bukan saran, sampai sekarang kita menuntut. Iya. Ini untuk cabut karena ini memang sebenarnya tapi panjang lagi ceritanya, ini upaya untuk menggadaikan ini sumber daya manusia Indonesia. Apa nih? Kalau bahasa ininya ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya bukan kita bicara lapangan kerja yang pemerintah mengkampanyekan ke investasi asing bahwa di Indonesia gampang
berinvestasi dengan tenaga kerja yang murah dan mudah diperjualbelikan. Misalkan investasi asing masuk, kau takut diprotes oleh buruhmu, bisa gunakan outsourcing. Dan outsourcing, ya namanya perusahaan outsourcing itu kebanyakan tidak mampu, karena mereka hanya perusahaan buat-buatan saja gitu. Makanya kenapa kita menolak keras undang-undang seperti ini. Oh iya, itu aja dari pertanyaan. Oh iya. Sangat bermanfaat sekali. Dan soalnya nanti udah ini kan kami kan banyak lagi yang harus diwawancarai juga. Itu nanti yang bagian orang-orang yang aktivis itu yang mengetahui itu. Siapa-siapa kan disuruh Ki ini?